Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai slide yang saya buat pada mata diklat atau materi pembuatan presentasi multimedia menggunakan aplikasi populer untuk diklat PJJ Multimedia Pembelajaran BDK Ambon tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adirma Putri Handayani, salah satu guru fisika pada Maluku Tenggara. Kemudian saya juga merupakan peserta diklat PJJ Multimedia Pembelajaran Angkatan 2 tahun 2023 pada BDK Ambon. Tujuan pembuatan slide kali ini yaitu merupakan tugas dari WI kita, Bapak Muhammad Isnain Merasa BSI SPD MPD. Insya Allah jika slide ini saya buat dalam pembelajaran di kelas, pada slide ini akan saya tampilkan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari siswa nanti. Kemudian penjelasan materinya, saya mengambil salah satu submateri dengan judul kapilaritas. Kapilaritas ini merupakan salah satu submateri dari bab fluida statis kelas 11. Pengertian kapilaritas. Secara umum, pengertian kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler atau lubang-lubang kecil. Kemudian mengenai gejala kapilaritas bisa dilihat dengan kita melakukan percobaan memasukkan pipa kapiler ke dalam tabung berisi air. Kemudian kita perhatikan permukaan air dalam pipa secara bertahap akan naik. Nah, hal ini juga kita bisa lakukan jika pipa tersebut dimasukkan ke dalam tabung berisi air raksa, maka permukaan raksa yang terdapat di dalam tabung akan turun. Kemudian manfaat dari peristiwa kapilaritas ini sendiri yaitu bisa dilihat dari minyak tanah yang naik melalui sumbu kompor, kemudian naiknya minyak pada sumbu lampu minyak, di mana kedua peristiwa ini membuat kedua bendanya bisa menyala sesuai fungsi. Nah, peristiwa kapilaritas, contoh penerapan peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa salah satu contohnya yaitu peristiwa naiknya minyak tanah pada sumbu kompor sehingga kompor bisa menyala. Kemudian yang kedua adalah peristiwa penyerapan air dan unsur makanan dari tanah menuju daun, sehingga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, itu bisa dilihat ada kain pel. Kain pel ini bisa dilihat dari peristiwa penyerapan air pada kain pel tersebut. Kemudian persamaan atau rumus dari naik dan turunnya zat cair pada pipa kapiler itu dirumuskan dengan H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR, di mana H atau height merupakan tinggi zat cair dengan satuan meter, kemudian Y atau gamma merupakan tegangan permukaan dalam kapiler atau dalam pipa kapiler dengan satuan Newton per meter. Kemudian theta adalah sudut kontak, dan rho di sini menjelaskan mengenai massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Selanjutnya ada G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan R merupakan jari-jari pipa kapiler dengan satuan meter. Selanjutnya kita bisa melihat mengenai peristiwa kapilaritas ini pada link YouTube seperti tertera pada slide. Bisa kita lihat. Ya. Selanjutnya ada latihan soalnya, di mana dalam soal ini
yaitu sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik sebesar 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan tegangan permukaannya sebesar 0,5 Newton per meter, maka berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung kaca? Ini bisa kita kerjakan. Kesimpulan atau simpulan, kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit atau pipa kapiler. Kemudian penerapan kapilaritas, contohnya bisa kita lihat pada kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil, sehingga api dapat terus menyala. Ya, quotes-nya kali ini yaitu Bismillah, insya Allah bisa. Oleh Adi Putriana. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena suara saya agak terdengar serak. Terima kasih.